Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahisyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ula'ak ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, khususnya jamaah khalifah ataupun santri padepokan Khalifah Ma'rifatullah. Dimanapun kalian berada, saya selalu pesan, jangan lupa selalu berselawat dan berzikirlah. Insya Allah hidayah itu akan datang. Tema hari ini yaitu ada jamaah ataupun orang lain yang berkata, boleh apa manfaat belajar spiritual atau kebatinan. Jadi sangat banyak manfaat kita belajar kebatinan atau spiritual. Yang biasanya spiritual ini tujuannya mencari kesenangan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tujuan spiritual. Manfaatnya sangat luar biasa. Yang terutama, yang pertama kali, doanya mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya mudah dijabah oleh Tuhan yang Maha Esa. Siapapun agamanya, kalau dia cenderung dengan kebatinan, doanya lebih cepat dijabah oleh Tuhannya. Nih. Yang kedua, biasanya manfaatnya kita lebih tenang untuk menghadapi situasi atau problem hidup. Lebih santai, alias kita dapat mengendalikan emosi kita. Ini orang yang belajar spiritual. Yang ketiga, biasanya orang yang belajar kebatinan atau spiritual, dia dapat melakukan hal-hal yang di luar akal manusia yang biasa. Biasanya dia dapat melakukan pengobatan, baik itu pengobatan medis atau non-medis. Walaupun doanya sama, orang yang belajar spiritual atau kebatinan baca bismillah berefek. Sedangkan orang yang tidak belajar mau baca bismillah, bahkan ayat kursi 10 lembar pun tak akan ada efeknya untuk orang yang sakit ataupun orang kesurupan. Orang kesurupan jin, itu kalau orang yang belajar kebatinan spiritual baca bismillah pun kadang-kadang sadar. Tapi kalau orang yang tidak mau belajar spiritual ataupun kebatinan, ini berat. Untuk walaupun dia baca ayat kursi sampai 10 lembar, 10 kali, tahan napas, ini berat. Efeknya tidak. Karena orang yang belajar itu ada spesial. Nah, yang keempat, orang yang belajar spiritual dan kebatinan biasanya dia dapat lebih memiliki kebatinan yang lebih kontak. Contoh, saya kasih contoh, dia terkadang dia dapat melihat masa akan datang ataupun masa lalu. Nah, yang kedua contohnya, dia dapat mengetahui perasaan orang lain walaupun orang itu tidak mengungkapkan. Contoh, saya kasih contoh, seandainya Anda belajar kebatinan atau spiritual, ada orang itu suka sama kita atau tidak, kita dapat mengetahuinya. Walaupun orang itu baik-baik sama kita di depan, di belakang kita udah tahu kalau dia ini, maaf cerita, agak busuk lah sama kita. Mungkin dia iri, entah apa, kita nggak tahu. Cuman itulah kelebihan. Ada kelebihan-kelebihan dalam orang-orang yang belajar spiritual dan kebatinan. Timbul pertanyaannya, apakah boleh kita belajar seperti ini? Nah, itu ada jamaah. Ya boleh. Karena apa? Di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Jadi ada zahir, ada batin. Ada spiritual, ada supranatural. Jadi zahirnya aja kita olah,
batinnya enggak, ya sama saja. Nah, jadi itulah manfaat yang luar biasa kalau kita belajar. Tidak mungkin kita datang ke orang pintar terus. Sampai kapan kita datang bertanya sama orang? Kalau kita nggak belajar, dunia semakin kacau. Ilmu, seluruh ilmu, baik itu ilmu benar, ilmu Quran ataupun ilmu yang lain-lain, itu pada keluar di zaman ini. Inilah zaman yang ditakutkan baginda Rasul. Zaman apa? Zaman Jabiboroh, zaman turunnya maksiat merajalela. Ini yang dikhawatirkan beliau pada umatnya. Jadi kalau kita nggak kuat-kuat, hancur. Dalam arti kuat ini bukan fisik yang kita kuatkan, tapi batiniah kita. Supaya apa? Kita yakin kepada Allah. Itulah fungsi kita belajar spiritual. Mungkin penjelasan ini banyak, macam-macam penjelasan. Itulah yang saya bisa jelaskan dalam padepokan kita, yaitu Khalifah Marifatullah. Simple semoga tapi bermanfaat. Yang pertama, doanya lebih cepat. Saya ulangi lagi, doanya mudah dijabah oleh Tuhan. Yang kedua, dia biasa lebih tenang menghadapi problem hidup, mudah dapat petunjuk. Nah, ini yang ketiga, dia biasanya dapat melakukan pengobatan medis dan non medis. Nah, dapat. Yang keempat, dia biasanya dapat mengetahui yang di luar akal manusia, yaitu bisa mengetahui masa depan dan masa yang lalu. Itulah kelebihan, sangat banyak. Jadi kalau kita sebagai manusia kita nggak mau belajar, alangkah sedihnya, alangkah bodohnya. Banyak perguruan spiritual yang mengajarkan kebatinian, baik itu dalam zikiran, dalam pengajian-pengajian tetap diajarkan spiritual, yaitu kebatinan. Jadi kalau kita nggak mau belajar, ya habislah kita. Banyak teknik pembelajaran, semua intinya spiritual dan kebatinan itu intinya mengajak orang untuk yakin kepada Allah, kepada Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, mengenal jati diri. Ini fungsinya. Jadi siapapun, dimanapun yang melihat video ini, siapapun Anda, hendaklah pelajari kebatinan atau spiritual. Tidak mesti di padepokan saya, banyak padepokan yang lain. Baik di Jawa, di Medan, di Sumatera, di setiap pulau ada padepokan. Di setiap desa ada pengajian. Ikutin. Setiap pengajian itu namanya spiritual kebatinan. Ikutin. Jangan acuh. Jadi orang yang sombong itu orang yang gak mau belajar. Ini saya simple. Orang yang tidak mau belajar itu orang yang sombong. Bukan dengan kata-kata. Bukan dia dengan kata-kata tinggi. Tapi orang yang gak mau belajar itu orang yang sombong. Saya camkan. Orang yang gak mau belajar, orang yang sombong. Kenapa? Orang yang seperti ini biasanya dia merasa benar. Merasa yang punya dia itu benar dibandingkan yang lain. Dia gak mau peduli, gak acuh. Nah, ini apa? Maka dikatakan Allah di dalam firman-Nya, hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Jadi Allah telah membutakan pendengarannya, penglihatannya. Mata hatinya telah ditutup oleh Allah. Dia tidak dapat mendengarkan, tidak dapat mendengarkan yang mana yang baik lagi. Yang hidayah tidak mana. Kenapa? Mata hatinya sudah ditutup. Hidayah itu berat untuk masuk di sini. Inilah orang-orang yang keras kepala. Orang-orang yang keras kepala, berat. Hidayah itu berat untuk masuk. Lama prosesnya. Tapi kalau orang yang mau, dia ceritanya tinggi, tapi kalau dia masih mau belajar, berarti dia belum dikatakan, saya katakan dia tidak sombong. Kenapa? Berarti dia masih ngerendah. Tapi kalau orang yang udah kosong, tak berisi, tapi dia merasa dia benar, gak mau belajar lagi, ini salah. Inilah orang-orang yang sombong. Jauh dari petunjuk Allah.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, jauh dari petunjuk Allah. Jadi orang yang mau belajar itu orang yang ulaika ala hudam mir rabbihim, orang yang sangat beruntung mendapat petunjuk dari Allah, dari Tuhannya. Kenapa? Dia dapat mengkaji dirinya untuk menjadi lebih baik. Biar orang mencela, bagaimana kita? Kita lah yang tahu sendiri. Kita berurusan sama Allah, sama Tuhan kita. Jadi sangat, ya maaf, terlebih dahulu saya mohon maaf dengan video ini. Mungkin ada yang nggak hobi, ya silahkan. Tidak ada hobi dengan spiritual, ya silahkan. Intinya gini, tanggung masing-masing dan tidak perlu diributkan. Ini video saya buat untuk ada pertanyaan jamaah dan orang sahabat. Makanya saya bikin video ini. Jadi siapapun yang melihat video ini, yang hobi dalam dunia spiritual dan kebatinan, saya ikuti jempol. Mengapa? Mari kita sama-sama belajar. Saya pun sebagai guru, saya tetap belajar. Walaupun dalam perguruan saya guru, saya pembimbing, guru besar Khalifah Marifatullah untuk jamaah Nur Khalifah Kalamullah, tapi saya tetap belajar. Bukan arti belajar itu kita nulis dari satu lagi, enggak. Saya hanya belajar mencari pengalaman, saya cocokkan apa yang punya saya. Apa yang saya dapat, saya cocokkan. Begitu. Jadi video ini anggap saja menjadi motivasi buat teman-teman atau seluruh jamaah Khalifah Marifatullah. Kalau ada yang tanya, belajar itu nggak boleh, boleh. Bilang aja boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena kita hidup berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Ada jahir, ada batin. Kalau jahirnya yang dikenyangkan aja untuk makan, batinnya enggak, itu tadi. Orangnya keras kepala, gila kehormatan, dan lain-lain lah. Banyak fungsinya ini udah ampun lah. Tinggal teman-teman aja. Mari kita di akhir zaman ini, kita saling mengingatkan. Kita belajar lagi semakin dalam. Kita tidak tahu dunia ini kapan kiamatnya. Tidak tahu, walaupun tidak kiamat, setidaknya dapat bencana setiap desa, habis. Kalau di Medan ini, tenggelam 3 meter, habis. Mau lari kemana? Dari gunung ke Brastagi nggak mungkin kita naik bukit. Sedangkan bukit meletus, mau lari kemana? Kiamat juga. Kiamat, walaupun kiamat kecil, tapi kalau udah bencana banjir, habis ceritanya. Harta yang kita kumpulkan, kita mobil ini habis. Tidak ada apa-apanya. Ya, mungkin itu saja video saya. Kata-kata saya, apabila saya ada salah dalam ungkapan ini, saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada Allah dengan sebesar-besarnya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Intinya saya hanya untuk menjelaskan, memberi motivasi. Barang siapa yang belum belajar, silahkan belajar. Kemanapun, banyak perdepokan. Sekarang ini yang lagi tenar itu saudara kita perguruan sebelah, mungkin udah banyak yang tahu ya. Dulu saya sering datang ke tempat beliau, bukan belajar tapi silaturahmi. Mungkin sekarang udah tenar ya, mungkin saya sekan sendiri. Oke. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.